Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Wulandari dengan NIC CP 138 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai final project MSIB pada PT Site Shelf Indonesia yang telah kami buat, yang mana di sini kelompok 5 membahas mengenai perancangan sistem ERP Odoo 16 pada PT Sukamakmur Food Success. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 5 itu sendiri, yang mana kami memiliki 11 orang anggota. Yang pertama ada Akbar Sanjaya sebagai staf inventory, kemudian ada Aulia Fadila Amini sebagai staf HRD, kemudian ada Askia Kamila sebagai staf IT, kemudian ada Bergas Hairul Zaman sebagai staf purchase. Selanjutnya ada Dea Yunita Purba sebagai staf inventory, kemudian ada Dendi Zuandi sebagai staf manufaktur, kemudian Desi Wulandari saya sendiri sebagai staf accounting, kemudian ada Isnaini Ramadhani sebagai staf sales. Selanjutnya ada Laila Nur Auliani sebagai staf manufaktur, dan ada Ma'rifatur Rohana sebagai staf website, dan yang terakhir ada Nuria Lutfiana sebagai staf accounting juga. Nah, selanjutnya, pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai company profile pada PT Sukamakmur Food Success, di mana pada company profile ini meliputi beberapa pembahasan terkait overview, visi dan misi, struktur organisasi, proses bisnis, serta gap analysis. Nah, mari kita bahas persatu persatu. Yang pertama di sini ada overview mengenai PT Sukamakmur Food Success. Nah, jadi PT Sukamakmur Food Success ini merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Nah, ini ada beberapa informasi alamat mengenai PT Sukamakmur Food Success itu sendiri, yang mana PT Sukamakmur Food Success ini beralamat di Jalan Mundamudi nomor 25 Karawang, Jawa Barat, dengan nomor telepon 021-839-2347, emailnya sukamakmur@gmail.com, dan websitenya sukamakmurfood.com. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan. Jadi, visi dari PT Sukamakmur Food Success adalah yang pertama menjadi perusahaan yang menyediakan makanan ringan dengan memiliki wawasan internasional. Visi yang kedua yaitu menjadi perusahaan yang turut membantu negeri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, misi dari perusahaan ini adalah yang pertama untuk memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan stakeholder values secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita beralih pada struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Sukamakmur Food Success. Nah, yang pertama pastinya ada CEO dan founder, kemudian di bawah CEO dan founder ini ada penanggung jawab operasionalnya, kemudian di bawahnya lagi ada para manajer dari setiap bagian atau bidang yang ada pada perusahaan tersebut. Ada HRD, manajer HRD, kemudian manajer accounting and finance, inventory, purchase, manufaktur, website, dan IT. Nah, di bawah manajer ada staff-staffnya yang membantu, yang merupakan karyawan yang bekerja untuk perusahaan ini, yaitu ada staff dari setiap modul sama seperti manajer juga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan oleh PT Sukamakmur Food Success, di mana sebenarnya ada dua jenis produk, yaitu namanya ada puff potato dan ada juga crunch crispy. Nah, puff potato ini berbahan dasar kentang, sementara crunch crispy ini berbahan dasar tepung terigu. Nah, jadi memiliki perbedaan bahan baku gitu. Nah, selanjutnya puff potato ini memiliki 5 rasa. Ada rasa balado, keju, rumput laut, barbecue, original. Sementara crunch crispy ini hanya satu jenis saja. Nah, kita lanjut. Ini adalah proses bisnis yang menggambarkan keseluruhan aktivitas atau kegiatan yang ada pada PT Sukamakmur Food Success. Jadi, dimulai dari interaksi dengan customer, itu kemudian lanjut ke marketing, kemudian pada bagian sales, kemudian ada inventory, dan selanjutnya purchase. Nah, kemudian di sini kita berkaitan juga dengan para vendor untuk proses pembelian gitu, yang berhubungan dengan modul purchase dan juga nanti modul
seluruh manufaktur gitu. Nah, jadi selanjutnya ini adalah proses produksi yang merupakan kegiatan utama dalam perusahaan ini sebagai perusahaan manufaktur, dan kemudian di sini tidak lupa adalah bagian keuangannya atau bagian accounting and finance. Jadi dalam flowchart ini sudah tergambar secara menyeluruh proses bisnis yang ada pada PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, kemudian kita beralih ke gap analysis. Jadi gap analysis PT Sukamakmur Food Sukses ini kami analisis menggunakan tool analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ini sudah kami rincikan satu persatu untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya. Nah, ini untuk kekuatan ini ada yang pertama, pengelolaan seluruh tahapan bisnis dikelola secara mandiri sehingga menghemat biaya serta mempermudah dalam pengontrolan kualitas produk. Yang kedua, memiliki model bisnis yang tangguh. Yang ketiga, menjual produk secara grosir dan retail dengan harga terjangkau. Yang keempat, mempunyai kualitas bahan baku yang baik serta mampu bersaing dengan brand lain dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, bahan baku yang digunakan mudah untuk didapatkan. Yang keenam, memiliki kerjasama dengan banyak vendor. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahannya, yaitu yang pertama, rendahnya keterampilan SDM yang dimiliki. Yang kedua, sulit untuk menaikkan harga karena dijual secara grosir. Yang ketiga, proses produksi masih memakai peralatan yang mesinnya itu masih semi tradisional. Kemudian yang keempat, jenis produk sangat mudah untuk ditiru. Yang kelima, perusahaan membutuhkan modal untuk peroperasionalannya. Dan yang keenam itu penyediaan stok bahan baku dalam jumlah yang besar. Nah, setelah itu ada juga peluang. Nah, peluang ini yang pertama ada tingginya minat masyarakat terhadap produk makanan ringan. Yang kedua, masuknya jenis-jenis makanan ringan yang mengganti makanan utama. Yang ketiga, luasnya target pasar yang meliputi semua kalangan masyarakat. Yang keempat, ada keinginan masyarakat untuk mencoba produk yang baru diluncurkan. Yang kelima, yaitu pemasaran berpotensi menembus pasar internasional. Dan yang keenam, itu kolaborasi kelompok usaha strategis yang menghasilkan produk baru. Nah, selain itu ada juga yang terakhir, yaitu ancamannya. Yang pertama, ada fluktuasi harga bahan baku akibat cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, banyak perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Yang ketiga, lingkungan bisnis yang kompetitif dengan UMKM setempat yang menawarkan harga produk lebih murah. Yang keempat, ada kemunculan berbagai jenis produk makanan ringan dengan inovasi baru. Yang kelima, asumsi masyarakat terhadap makanan ringan yang tidak sehat. Dan yang keenam, ada perubahan tren secara terus-menerus. Nah, dari analisis SWOT ini kami melakukan skor dan pembobotan melalui kuesioner. Nah, jadi melalui kuesioner ini kami menggunakan sebanyak 25 responden dengan 4 skala rating. Nah, jadi dari pembobotan dan scoring itu kami memperoleh untuk total skor kekuatannya sebesar 3,48, sementara untuk total skor kelemahannya yaitu di 3,06, sementara untuk total skor peluang ada di 3,13, kemudian untuk total skor ancamannya ada di 3,36. Dari total skor dari setiap poin-poin dari SWOT ini telah diperolehlah titik koordinatnya, di mana titik koordinatnya diperoleh 0,21 dan min 0,12. Nah, sehingga dari diagram Kartesius diperolehlah bahwa PT Sukamakmur Food Sukses ini berada pada kuadran 4 atau kuadran diversifikasi. Nah, karena dia berada pada kuadran 4, maka strategi yang harus digunakan oleh perusahaan adalah strategi ST atau Strength dan Threat atau kekuatan dan ancaman. Nah, ini adalah strateginya. Ini strategi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu meningkatkan brand atau image perusahaan. Yang kedua, menghasilkan inovasi produk yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan banyak pemasok bahan baku agar dapat membandingkan kualitas bahan baku dan penawaran harga dari satu vendor ke vendor lain. Yang keempat, ada mengikuti perkembangan minat masyarakat dengan menyesuaikan tren saat ini. Dan yang kelima, ada menyediakan fasilitas produksi yang canggih dan mumpuni. Nah, ini adalah strategi yang telah kami buat, yang kami gunakan untuk mengatasi atau sebagai solusi dari setiap poin-poin analisis SWOT yang telah kami tentukan sebelumnya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir mengenai company profile, yaitu gap analysis. Jadi khusus video ini saya hanya akan membahas mengenai company profile saja. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai final project kami, nanti akan dijelaskan di next video. Jadi, sekian penjelasan untuk video kali ini. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.